Unit Pengelola Angkutan Sekolah atau UPAS, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta menyediakan bus sekolah gratis bagi penyandang disabilitas yang mulai beroperasi sejak 27 Januari lalu. Ya, bus sekolah melayani rute Pondok Gede Ranco setiap harinya dan mengantar 12 siswa penyandang disabilitas dari Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin ke SLBN 7 Jakarta. Fasilitas bus sekolah gratis yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta sedianya telah beroperasi sejak tahun 2007. Namun bus sekolah ini hanya melayani siswa DKI Jakarta yang bersekolah di sekolah umum. Baru pada 27 Januari 2016 lalu, Unit Pengelola Angkutan Sekolah atau UPAS Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta menyediakan satu bus sekolah khusus bagi penyandang disabilitas. Bus ini melayani rute Pondok Gede Ranco dan bertugas untuk mengantar jemput siswa dari Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin ke SLBN 7 Jakarta. Saya pernah datang ke salah satu panti bahwa mereka hanya menyediakan mobil kijang yang dipenuhi oleh 20 orang siswa ya, saya lihat sampai berjubel dari situ. Makanya saya bilang tolong bikin surat ke kami sebagai administrasi, tapi pada prinsipnya kami akan tindak lanjuti bahwa kami akan menyediakan itu. Kami merasa bahwa ini adalah harus dilayani. Selama ini mungkin kita lupa terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Nah, makanya dengan itu saya di sini sebagai Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah khususnya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut serta untuk memperhatikan keadaan siswa sekolah penyandang disabilitas. UPAS Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta menyediakan bus sekolah berukuran kecil dengan kapasitas kursi 19 penumpang. Setiap harinya, bus sekolah ini menjemput para siswa di panti pada pukul 5.30 pagi dan menunggu siswa hingga jam pulang sekolah pada pukul 11 siang. Bus yang dioperasikan oleh satu pramudi ini dibantu oleh seorang swamper atau pembantu pengemudi yang bertugas untuk membantu siswa penyandang disabilitas saat naik dan turun bus. Fasilitas bus sekolah gratis bagi penyandang disabilitas ini disambut baik oleh pihak panti, karena sebelumnya mereka hanya memiliki 2 mobil panti berukuran kecil, dan siswa harus berdesak-desakan ketika berangkat dan pulang sekolah. Selain itu, beberapa siswa harus dibonceng dengan sepeda motor karena kapasitas mobil panti yang tidak mencukupi. Lebih nyaman naik bis sekolah ini, karena tidak desak-desakan. Setelah itu bisa duduk dengan aman dan ada AC-nya pula. Ya, alhamdulillah ya, karena kita difasilitasi oleh bis. Ini sangat membantu kegiatan belajar anak-anak WBS kita, sehingga dalam perjalanan menuju ke sekolah ini mereka merasakan nyaman dan juga dengan suasana kendaraan yang sejuk, sehingga bisa membantu progres kegiatan belajar mereka. Setelah menjemput siswa penyandang disabilitas, bus ini kembali ke rute Pondok Gede Ranco untuk melayani siswa sekolah umum. Kedepannya, UPAS Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akan menyediakan lebih banyak lagi armada bus sekolah untuk melayani panti-panti lain, demi memberi kemudahan akses transportasi bagi penyandang disabilitas. Ferawati, Syahri Kurniawan, DAI TV. Ya, pemerintah daerah DKI Jakarta mengambil alih Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin yang berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur sejak tahun 1984. Panti sosial ini menampung serta memberdayakan 70 penyandang tunanetra berusia 7 hingga 35 tahun yang sebagian besar berasal dari Jakarta. Iya, penghuni panti ini diberikan fasilitas tempat tinggal, sekolah, dan pelatihan secara gratis sebagai bekal kemandirian untuk kehidupan bermasyarakat. Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin yang bertempat di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur ini semula merupakan panti sosial yang dikelola oleh swasta sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah daerah DKI Jakarta pada tahun 1984 dan menjadi panti yang dikhususkan bagi para penyandang tunanetra. Panti sosial ini berdiri di atas lahan seluas hampir 4.000 meter persegi dengan luas bangunan 3.600 meter persegi dan memiliki daya tampung 75 penghuni. Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin memprioritaskan penyandang tunanetra yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk menjadi calon penghuni.
Namun, tidak menutup akses bagi penyandang tunanetra dari keluarga ekonomi menengah ke atas yang ingin mengikuti program pembinaan di panti ini. Beragam program keterampilan diterapkan bagi penghuni panti, dengan tujuan memberikan bekal bagi penyandang tunanetra untuk dapat hidup mandiri di masyarakat. Setelah pulang sekolah, mereka istirahat isoma ya, istirahat sholat makan. Setelah itu 1:30-an, dia mulai mengikuti pelatihan-pelatihan dan keterampilan yang ada kita siapkan di panti ini untuk bekal mereka agar nanti ke depannya mereka bisa mandiri. Memiliki visi menjadi lembaga terpercaya di Jakarta untuk membina generasi muda disabilitas netra agar terwujud kehidupan yang mandiri dan berkualitas, Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin pun menyediakan beragam fasilitas seperti studio musik, workshop pijat, massage, shiatsu, studio radio, hingga kelas kerajinan tangan secara gratis bagi para penghuni panti. Banyak sekali keterampilan yang kita peruntukkan buat anak-anak yang sudah masuk di Panti Sosial Bina Netra ini. Ada berbagai macam keterampilan, antara lain keterampilan bimbingan kesenian, ada keterampilan pijat, keterampilan shiatsu, ada juga bimbingan-bimbingan olahraga. Nah, keterampilan yang utama yang perlu dimiliki oleh mereka dalam rangka mewujudkan kemandirian yaitu tadi keterampilan massage, keterampilan shiatsu, dan refleksi. Karena memang ini adalah keterampilan yang boleh dikatakan keterampilan ini adalah milik tunanetra. Ribuan mantan penghuni telah dinyatakan lulus dan kembali ke keluarga. Dan tidak sedikit pula yang sukses membina geria pijat tunanetra dan menjadi pekerja seni seperti penyanyi dan membuka usaha kerajinan tangan. Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin merupakan salah satu bukti kepedulian Pemda DKI Jakarta terhadap keberadaan penyandang tunanetra dan menjadi salah satu upaya pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat bersaing di masyarakat. Ferawati, Syahri Kurniawan, DAI TV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ulos merupakan busana khas masyarakat Batak Sumatera Utara yang dikenakan dalam bentuk kain atau sarung. Seiring perkembangan zaman, ulos pun dikreasikan dalam bentuk produk souvenir, tas, kotak pensil, serta aksesoris wanita. Iya, di Medan, Sumatera Utara, terdapat Galeri Ulos Sianipar serta Rumah Tenun Ulos yang didirikan oleh salah satu pelestari ulos, Robert Sianipar. Ulos tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Batak. Kain khas yang dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat Batak ini merupakan salah satu benda penting yang selalu disertakan dalam setiap kegiatan adat Batak, baik pernikahan, kelahiran, hingga kematian. Berangkat dari kecintaan dan kepedulian untuk melestarikan kain ulos, Robert Sianipar mendirikan Rumah Tenun Ulos yang diberi nama Galeri Ulos Sianipar di Jalan AR Haki Medan. Pekerjaan orang tuanya sebagai penjual ulos melatar belakangi Robert untuk mengembangkan kain ulos tak hanya sebagai pakaian, namun juga untuk membuat pernak-pernik dan souvenir. Kita seriusnya tahun 92. Di situ waktu itu banyaknya permintaan. Kebetulan orang tua saya juga kan dagang ulos. Saya suka lihat bapak juga suka ngeluh gitu. Ngeluhnya bahan selalu kurang. Jadi selalu pergi ke daerah ngambil. Terakhir kita pikir-pikir bagaimana kalau kita buat enak ya, lihat motifnya suka. Kita coba-coba. Jadi saya dari kecil itu suka memotif. Saya bikin seperti kotak pensil, ulos-ulos yang udah rusak, saya gunting. Ternyata bagus. Jadi kita coba buat kreasi tas-tas kecil. Robert pun semakin serius menekuni bisnis ulos dan memutuskan untuk mendirikan galeri sekaligus rumah tenun yang menjual beragam motif ulos. Motif-motif ini lahir dari 5 ulos yang berasal dari 5 suku Batak yang ada. Seperti ulos Mangiring dari Batak Toba, Bukabulu dan Wisnipes dari Karo, Suri-Suri dari Simalungun, dan lain-lain. Ragam kain ulos ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp15.000 sampai Rp10 juta, bergantung pada kualitas masing-masing kain. Selain galeri, Robert Sianipar juga mendirikan Rumah Tenun Ulos yang menjadi wadah pelestarian kain khas Batak ini. Di rumah berbentuk khas Sumatera Utara ini terdapat 4 alat tenun yang beroperasi setiap harinya. Pengunjung dapat melihat langsung proses penenunan kain ulos di rumah tenun ini. Kalau rumah tenun ini latar belakangnya dari Bank Indonesia ya. Jadi kita waktu itu rapat di BI,
cerita-cerita apa sih programnya gitu supaya ulos ini bisa menarik dan ada tempat. Jadi kita kasih ide bagaimana kalau kita buat rumah tenun. Kebetulan ini tanah kan tanah kita, ya kan. Bank Indonesia senang, serius. Nah waktu itu juga ketertarikan BI mungkin karena motif ya, cantik apa dan bisa diangkat, mereka bantu kita. Robert juga sempat mencetak rekor muri atas penenunan kain ulos panjang 433 meter tanpa sambungan. Seluruh kegiatan yang ia lakukan semata-mata untuk melestarikan ulos dan memperkenalkannya kepada masyarakat lokal maupun internasional. Tim Liputan DAI TV. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindodaitv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.